warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du, monggo para jamaah sedaya kita buka dengan ta'awudz lan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kita lajengaken faslun fi adabil muallimi wal muta'allimi ya. Fasal di dalam adab-adab al-mu'allim ya. Al-mu'allim itu adalah pengajar, wal muta'allim itu adalah yang belajar ya. Muta'allim ya. Jadi adab-adab guru dan murid gampilipun mekaten ya. Jadi Islam itu mengajarkan banyak hal sampai etika sekolah mencari ilmu gitu. Dalam Islam wonten salah satu ingkang mujudaken atau menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna dan komplit ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu al-yauma a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Akmaltu itu saya sempurnakan, atmamtu saya tamatkan. Jadi tamat itu apabila episodenya sudah selesai. Jadi Islam itu di samping sempurna, perfect gitu ya, tapi juga komplit. Komplit. Ada orang buat sesuatu itu bagus, perfect, tapi mengdadi siji. Dipeseni 5 mengdadi siji. Jadi perfect tapi tidak komplit kan. Apa? Kualitas bagus tapi tidak komplit. Ini akmal tuh wa atmam tuh. Ini dalam belajar saat ini ya. Amal muta'allimu fa'adabuhu wa wadha'ifuhu kathiratun walakin nunadzimu tafariqiha fi sab'i jumalin. Adapun muta'allim, penuntut ilmu, pencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu sampai disebut menuntut, karena menuntut niku ora trima meng goleki. Tak tuntut kowe itu artinya menuntut itu ilmu itu memang betul-betul diburu. Mulane nek ilmu niku ora diburu, wong niku ibaratnya layang-layang karepe njur mudeng kabeh mboten iso. Ilmu itu harus kita tuntut. Nek wong Jawa ngarani harus dioncet, goleki tenan ngoten nggih. Ora ketemu nang kene. Nah, itu ilmu itu harus seperti itu. Maka dulu saya sebutkan ya, saya pernah mendengar salah satu nasihat Imam Malik itu al ilmu itu yu'ta la yu'ta. Ilmu itu didatangi, tidak diberikan. Mila benten awake dhewe niku nggih ngrungokke radio, ngrungokke YouTube ora iso niku. Ning niku benten kalih tiyang niku ngoten niku. Bahkan mencari ilmu di rumahnya, di masjidnya dengan kita ngluruk ke tempat lain juga berbeda. Karena kalau orang itu sudah mau ngluruk ke suatu tempat, mau pergi suatu tempat, itu perjalanan menuntut ilmu itu sudah akan menjadikan itu lebih. Nah itu maka dari itu ilmu itu enggak hanya dicari, dituntut. Jadi nek arti takone salah ilmu ki apa kok tok tuntut. Niku mengko nggo nggo intermezzo. Ning artinya ilmu niku tuntut. Amal muta'allimu fa adabu wa wadha'ifuhu kathiratun. Adapun penuntut ilmu, pencari ilmu itu adab dan tugasnya itu banyak. Walakin nunadzimu tafariqoha, tapi kami akan menyusun perinciannya fisab ijumalin dalam 7 kelompok, 7 jumlah. Al-wazifatul ula, tugas yang pertama ini kita panjenengan ya, penuntut ilmu niku sinten? Kita panjenengan sedaya. Setiap orang itu tetap wajib nuntut ilmu ya. Kula panjenengan sedaya harus terus menuntut ilmu itu terus sampai kita itu tidak kuat lagi alias meninggal. Mulai Imam Syafi'i ngendikake nek eneng wong isih sehat meger-meger kok ora gelem golek ilmu. Niku ngendikane Imam Syafi'i fakabir alaihi arba'atan liwafatihi. Fakabir alaihi arba'an liwafatihi.
takbir kewe ping 4 sebagai tanda jane wong kuwi wis mati. Wis takbir kewe salat ke jenazah wae bocah kuwi. Nek ora gelem sinau meneh itu Imam Syafi'i sampai bilang begitu. Fakabir alai arba jane sing mlaku dono ndene ring ganti dina, ganti pekan, ganti tahun, ganti sasi ora tambah-tambah ilmune. Ora mundak-mundak wis takbir ke ping 4 ajane kuwi mung mayit mlaku. Lho niku ngoten wong Islam kudu ilmu kudu golek tingkatke. Mula saya menika wajib kita panjenengan. Kula barang niki nggih. Kula barang niki. Karena memang kita harus senantiasa wazifatul ula, ini tugas yang pertama, takdimu toharotin nafsi min radhailil akhlak. Takdimu toharotin nafsi, jadi takdim itu menyajikan, mengutamakan ya, jadi mendahulukan takdim ya, terus jamak takdim ini loh dijawab ya. Jadi mendahulukan toharotin nafsi, takdimu toharotin nafsi, kesucian jiwa min radhailil akhlak, dari akhlak-akhlak yang kotor, yang hina. Jadi pertama niku dibersihkan dulu jiwanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan pada firman dari sabda Rasulullah, buniyad-dini 'alan nadzafah. Ad-din utawi agama itu dibangun di atas kebersihan atau kesucian. Ini dikutip dari kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar ya. Itu ada di catatan kakinya. Jadi dari mana kutipan itu? Takdimu toharatin nafsi. Jadi mendahulukan itu mensucikan jiwa min radhailil akhlak, dari berbagai akhlak-akhlak yang hina, akhlak yang buruk ya, tercela gitu ya. Akhlak-akhlak yang tercela. Karena agama itu dibersihkan, dibangun atas kebersihan jiwa. Jadi membersihkan jiwa. Jadi nek dalam Islam itu Bapak Ibu, itu yang namanya toharoh itu bukan hanya jasad itu ya. Nah, jadi ada toharotul badan atau jasad. Ini adus nawak di wudu, adus gede dan sebagainya, toharotul jasad. Neng jane ada juga toharotul nafas, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Karena orang itu bisa jadi bajunya bagus, bersih, suci, tapi jiwanya itu kotor. Jiwanya kotor, sukanya mendengki, sukanya suudzon, sukanya nggak baik gitu ya. Boleh jadi pakaian luarnya gitu. Nek orang mengatakan agamis, Islam nek wong ngarane ya. Islamnya Islam, wah kelambine Islam, tapi hatinya itu penuh tendensi, penuh wis warna penuh niku curiga, penuh suudzon. Nah, maka ada toharatun nafsi. Toharatun nafsi ya. Jadi membersihkan jiwa, ada toharatun nafsi, toharatul badan atau jasad, ada toharatul mal, mensucikan harta. Harta itu perlu disucikan dalam Islam itu. Jadi ini agama Islam. Tadi kalau kita renungkan, membersihkan harta, biar harta kita itu menjadi bersih. Karena ayatnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya gitu. Ambillah wahai Muhammad min amwalihim, dari harta mereka itu, khudh min amwalihim shadaqatan, ya, ambillah dari harta mereka itu shadaqah tutahhiruhum, yang akan mensucikan, wa tuzakihim, dan juga membersihkan biha, dengan diambil sedekah itu. Jadi harta kita itu masih kotor kalau belum. Jadi ya kesuciannya itu sampai seperti itu. Islam itu luar biasa. Bondo itu harta yang nyari kita, itu yo sing nyambut gawe awake dhewe gitu ya, yang berbuat kita, dapat gaji kita. Loh, kok Allah mengatakan dalam bagianmu itu ada yang bukan hakmu? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dalam harta mereka itu ada hak yang sudah dimaklumkan. Jadi nak 100.000, 1 juta atau 5 juta, ada di dalam 5 juta itu hak yang sudah maklum, ditentukan, dipermaklumkan jumlahnya.
Untuk apa? Lisa ini wal mahrum, bagi peminta-minta maupun mahrum. Mahrum itu orang yang diharamkan. Orang diharamkan itu orang yang mengharamkan dirinya meminta. Dia nggak minta, yang jadi dia itu kekurangan. Dalam masa Nabi kan banyak orang-orang yang kekurangan tapi mahrum, mereka nggak minta. Jadi mereka itu kekurangan tapi nggak mau minta. Ya taunya gimana? Ya inilah namanya persaudaraan itu so ngerti. Kae ketok iki ranggi mbolo popo bocah kae. Aku ngerti ya ketok. Angger jak mampir warung ra gelem isih warung. Padune ra ndedit bocah kae. Angger jak tuku bensin isih kok bensin tadine ra duwe duit. Jadi mahrum. Jadi itu dia itu memang lisaili wal mahrum. Jadi baik orang yang minta maupun mengharamkan diri dari meminta. Jadi itu ada di zaman sahabat. Jadi yang pernah saya menyampaikan, yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'afuf. Jadi di kalangan sahabat itu banyak orang-orang yang dikira mereka kaya. Yahsabuhumul jahilu, orang bodoh akan mengira mereka itu aghniya, kaya. Mina ta'afuf, padahal nggak kaya, hanya karena menjaga ifah, menjaga harga diri, menjaga kaprawiran. Nah, jadi itu orang ngira mereka itu kaya, mereka punya duit, mereka itu kenyang, mereka itu nggak perlu apa-apa. Padahal jadi itu perlu. Hanya mereka karena ifah itu nggak mau minta. Nah, jadi maka ini orang itu harus punya empati. Kalau dalam bahasa sekarang itu empati itu ya nek wong Jawa jarene iso ya tepo seliro dan tanggap ing sas mito. Kok ket mau bocah kuwi ra jajan, ojo jan ra duwe duit gitu ya. Nah, jadi ya kita harus tahu kalau seperti itu gitu ya, karena ada orang-orang yang tidak perlu mau mengatakan, walaupun ada juga orang itu yang bloko cetho wae. Mertamu kok ora lek toni wedang, aku kan mesok ora ngombe lho. Karena mungkin saking dekatnya ya, itu seperti itu gitu ya. Tapi kan tidak semuanya. Tapi Islam mengatakan dalam hartanya ada. Itu karena toharatul mal ya. Takdimu toharatun nafsi, kalau ini membersihkan jiwa itu dari berbagai sifat yang nggak baik, dari kedengkian. Jadi gini, sebenarnya hati kita itu kan menyisakan atau memiliki sebuah ruang ya, ruang kosong. Ruang itu kalau sudah diisi dengan kedengkian, maka sifat baik nggak bisa masuk. Jadi itu seakan-akan dalam fisika itu yang namanya apa ya, pikiran baik, sifat-sifat baik itu sebenarnya seperti massa ya. Kalau dalam fisika itu dia itu koyo eneng blegere, yang kalau itu ada dalam hati kita, maka ruangan hati kita itu tinggal sedikit yang tersisa untuk kebaikan. Kalau itu dikebai hasrat hajat yang buruk, kebaikannya nanti sudah penuh, kebaikan itu nggak bisa masuk. Maka itu harus dikosongkan sifat yang buruk agar yang baik itu masuk. Ya makin lama kita rasa dengki, rasa iri, rasa suudzon kepada orang itu kita kurangi, biar rasa-rasa yang baik itu masuk. Tapi kalau itu kita penuhi, nggak ada tempat, nggak ada tempat lagi gitu ya, nggak ada tempat lagi untuk kebaikan itu masuk. Jadi ya itu toharatun nafsi ya. Jadi jiwa-jiwa kita dari niat-niat juga. Niat kita itu untuk apa, niat kita itu kita bersihkan ya. Jadi niat kita itu memang mencari ilmu itu untuk agar hidup kita itu makin baik, hidup kita itu makin baik. Kalau nggak makin baik, misalnya itu bukan meningkat, paling tidak memelihara. Karena dulu sudah kita sampaikan ya, hati itu 3 hari saja dulu di awal-awal sudah disebut. Kalau hati kita itu 3 hari nggak mendapat nasihat, nggak mendapat asupan ilmu, itu sudah mati 3 hari saja. Jadi dipanaskan itu harus sering-sering ya, harus sering-sering. Jadi maka dari itu paling tidak memelihara agar yang namanya semangat, yang namanya gairah kebaikan itu harus dipelihara. Kalau nggak dipelihara, itu cenderung akan hilang.
Karena yang namanya kebaikan itu harus dipenuhi dengan hal-hal yang itu repot, tidak menyenangkan. Tetapi kalau hal-hal buruk itu nggak usah diusahakan, itu akan terus berjalan. Karena apa? Hujibatinar atau hufatinar gitu ya. Jadi didindingi. Jadi yang namanya neraka itu dindingnya hanya syahwat. Jadi yang bisa membatasi kita dengan neraka syahwat. Kalau syahwat itu diloske, itu ya ke neraka itu jalan mulus gitu. Anggar ngenut inginan jelek, Pak insya Allah dakhalan nar gitu ya. Maka insya Allah itu akan masuk neraka dengan mudah. Seperti saya sering mengatakan, kalau ingin menjadikan generasi yang tidak baik, generasi itu ya bisa anak, ya bisa junior kita, ya bisa anak didik kita nggak baik, itu jane gampang. Nengke wewe gampang udah dicah ranggenah. Jadi rasa ndadak niat ingsun gawe cah ranggenah gitu ya. Nengke wewe wis dadi ranggenah. Tapi kalau ingin baik itu harus diupayakan. Mandane itu orang mengatakan kudu juweh-juweh gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini dibersihkan ya. Jadi agar dalam hati kita itu ada ruangan ya, ada ruangan untuk memasukkan yang baik, karena kebaikan dan keburukan itu bisa diibaratkan seperti air dan minyak. Nah, dikebai minyak, air itu nggak bisa masuk. Kalau dikebai air, minyak juga nggak bisa. Ibaratnya itu ruangan itu akan dipenuhi dengan apa? Jadi akan dipenuhi dengan apa? Bunyadinu ala nadzafah, agama itu dibangun atas kebersihan, yaitu kebersihan jiwa, kebersihan fisik ya. Islam menganjurkan itu. Bahkan bukan hanya bersih, tapi Islam itu malah toharoh, disucikan. Suci dan bersih itu beda. Banyak orang bersih tapi tidak suci. Banyak orang bersih tapi tidak suci. Ada yang kotor tapi suci. Bersih tidak suci itu apa? Itu orang-orang pakai jas, pakai dasi, tapi mereka itu buang air kecil di hotel-hotel, di airport tanpa bersuci. Oh, donggo dasi, jasnya apa-apa, larang-larang. Neng jane itu rasuci. Nah, nek kotor tapi suci apa? Jenengan tengalas. Tekno gaweane nanggung ya, jenengan niku nanglas nggawa sarung, nggawa sajadah sisan. Mungkin kecipratan lendut barang nih, lendut niku nak mboten najis. Pas mau gawe ngoten nggih. Kecipratan niku kotor tapi itu suci. Islam itu bersih dan suci. An-nadzafatu minal iman. Kemudian thaharah juga diperintahkan. Jadi ya suci ya bersih. Seperti itu Islam mengajarkan. Nek prakteknya wong Islam bisa do ceroboh mamane gitu ya. Ya itu jangan dilihat bahwa itu dari Islam, itu wonge. Karena kalau agama itu dilihat orangnya, banyak orang do kecewa. Jane Islam itu ngajak resik, bae kok kanca uga mau ukah sinau agama kok ceroboh. Pondok-pondok ae kok do ceroboh. Ya kita jangan mikir orangnya. Di mana saja orangnya itu beda sama, masih terkadang ada jarak dengan agamanya. Jadi ada jarak dengan agamanya. Mula banyak tau orang-orang non-Islam yang kritik di Indonesia itu mayoritas Muslim, tapi nyatanya mereka tuh jadi koruptor, jadi pelacur, jadi penjambret, jadi ini itu. Ya itu sama, nanti di Eropa itu orang Katolik, pelacurnya yodo Katolik, koruptornya Katolik, penjambretnya yodo Katolik gitu. Nah, maka dari itu ya agama itu terkadang orangnya itu belum sejalan dengan agama. Jadi saya sebutkan seperti itu. Jadi Islam mengajarkan thaharah dan nadzafah, ya kita semuanya berusaha. Ini bunyadin ala nadzafah, kebersihan apa saja, kebersihan jiwa, kebersihan. Maka gini ya, semakin orang itu dibebani pikiran-pikiran yang tidak baik, maka pikiran baik itu sulit masuk. Nanti ada nasihat Imam Syafi'i terkait itu ada. Walaisatin nadzafatu muradatun fi thiyab fahasbu, dan bukanlah yang namanya nadzafah muradatan ya, yang dikehendaki itu fi thiyab di dalam pakaian fahasbu saja.
Jadi yang dimaksudkan bersih itu bukan hanya pakaiannya saja. Ya pakaian bersih itu ya memang harus diperintahkan ya. Islam nggak mengatakan itu harus mewah, harus apa ya. Yang penting bersih. Bal fil qalbi, tetapi juga dalam hati. Hatinya itu harus dibersihkan. Gimana? Wa yadullu alaihi qaulu ta'ala, dan menunjukkan hal itu firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 28 itu panjenengan bisa bersani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, hanya saja. Innama itu dalam bahasa Arab namanya adatul hasar. Itu huruf untuk membatasi. Innamal mu'minu musyrikuna, hanya saja yang namanya orang musyrik itu najis. Najis apanya? Terkadang pakaiannya tidak. Tadi kita sampaikan ya, negara-negara yang tidak Islam di Eropa itu bersih-bersih sekali. Membuang sampah itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dendanya besar. Di Singapura itu kalau Bapak Ibu nate ya, tentang Singapura, wah dendanya kayak banding. Di mobil ngguang-nggur gitu aja itu dendanya itu besar sekali. Jadi saya pernah nanya itu ke sopir taksi itu ya, jadi pas di sana itu seingat saya ya, jadi kalau meludah atau buang sampah naik mobil langsung niku nggih meludah dengan riak ngoten niku nggih. Niku kalau buang sampah gitu ya, itu dendanya entah $200 atau $300 niku nggih, ngenek dipengke niku sak yutonan enten. Dadi niku nggih nek numpak mobil niku jajan Nogosari apa ngoten nggih. Buang ngono den 2 juta punjul. Pon niku rada watuk ngoten niku nggih. Itu niku. Kono den dadi resik malah. Niku dan niku Islam ya bagus itu, kebersihan seperti itu memang kita juga diajari. Tetapi di sini bukan hanya itu saja, tapi itu juga jiwa. Sehingga kok orang musyrik itu dikatakan najis ya karena jiwanya, pikirannya, akidahnya itu seperti itu. Bayana anna najasata itu membayankan, menjelaskan bahwasanya najis itu latah tasubi tiap, tidak hanya khusus untuk pakaian. Jadi najis itu bukan hanya khusus untuk pakaian. Famalam yandhaf al-batina, maka selama dia itu tidak membersihkan batin anil khaba'ith, dari kotoran-kotoran. Ini jenengan donga Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khaba'ith kotoran. Anil khaba'ith layak balul ilmu an-nafi'a. Kalau jiwanya itu kotor, jiwanya itu kotor ya, jadi pikiran-pikirannya penuh dengan penyakit hati. Penyakit hati ini kata, ada doa salah satunya 8 penyakit hati itu. Nabi kan pernah mengajarkan Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal khazan wal ajzi wal kalsal wal jubni wal bukhal wal batitaini wa qahru rijal. Itu di antara penyakit hati, ada malas, ada bakhil, ada panjang angan, ada pengecut, macam-macam niku. Nah niku sing dinggo-ndonga niku. Nah niku layak balul ilmu an-nafi'ah, maka ilmu tidak akan bisa menerima manfaat. Jadi ilmu yang kita dapat itu nggak akan memberikan manfaat. Pengetahuan mungkin tambah, pengetahuan tambah, tapi manfaat dari ilmu, hikmah dari ilmu kita nggak dapat. Terkadang lah awake dhewe niku anu nggih, pikantuk seserepan, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi yang setelah itu kemudian kita amalkan, yaitu informasi apa saja asal baik, itu kemudian kita merasa manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali, misalnya saja gitu ya, tahu ilmu tentang mengendalikan amarah, setelah tahu itu kemudian kita berusaha sekuat tenaga mengurangi. Tahu kita itu ilmu tentang
suudzon kepada orang. Setelah tahu itu kita mengendalikan. Tahu ilmu tentang zakat, infak, setelah itu kebahilan kita, rasa pelit kita sedikit demi sedikit itu kita itu merasa mendapatkan dari ilmu itu, maka hidup itu akan membaik karena hikmah dari ilmu itu. Layak balu, nah ini ilmu itu nggak akan dapat manfaat kalau penuh dengan kotoran ya. Fidini di dalam agama walayastadzi binuril ilma, dan dia juga tidak akan mendapatkan dhiya. Dhiya itu yastadzi itu mendapatkan dhiya. Dhiya itu cahaya. Nah, jadi dhiya itu ibaratnya padange gitu ya. Padang. Jadi dhiya. Mbok pilih niku lho. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa niku sek madange niku dijenengi dhiya. Ning jane bahasa Arab dhiya. Dhiya. Bahasa-bahasa niku yo saya geser-geser toh. Asal bahasa niku ngoten niku nggih, bisa bergeser-geser. Ning niku iso dhiya. Dhiya niku nggih dalam bahasa Arab dhiya. Aina dhiya di mana itu cahayanya? Jadi dhiya nang ngene nggih. Jadi tiru bangku niku bahasa mungkin sekolah untuk ya niku jelas bahasa bahasa Spanyol, bahasa niku bengko ya. Jadi niku bahasa niku saya asli Jawa niku nggih terbatas ya. Bahasa Melayu niku akeh banget jiku saking basa-basa. Basa Arab ya akeh niku nggih. Waduh. Maksud dumateng liyastadzi binuril media nggak akan mendapat padangnya cahaya ilmu. Jadi hidupnya itu tidak terterangi. Tapi kalau kita dapat ilmu dan ilmu itu berkah ya. Berkah. Nah, membawa hikmah, maka hidup kita aku dadi enteng saiki ya uripe ya. Wingi nek tanggoku ki ngene aku ki dadi gelisah. Tanggane tuku apa trataban ngono nggih. Kok sesuk apane ya sing anyar tanggoku iki. Awak dhewe arep ngoyak sing wingi rung iso kok wis mipak-mipik wae kae. Pangurane motor temonggo kulkas trataban ya. Dua TV trataban. Saiki kok tenang wae. Kae arep tuku apa rapopo. Ora iso melu ndelok melu ngrungokke. Oke berita wae. Awak dhewe liwat mon krungu. Liwat mon krungu. Tanggane kok nglaras nyetel gendeng-gendeng nyetel apa. Awake dhewe ora perlu nyetel tape wis krungu tanggane. Angger pas ora untung nggih. Wonten niku dadi awake dhewe niku nek cah enom biyen nggih. Cah enom biyen. Niku lak do seneng to nek krungu swara RE King jaman kula enom. Krungu swara RE King ra duwe niku ngrungokke suarane knalpot RE King niku wis seneng. Rasa mau duwe nek duwe niku larang lho bengsine oline nggih. Ning seneng. Menene jaman biyen nggih knalpot racing do dialem do di awake dhewe ngerti ra iso ora kuat tuku niku ngrungokke ndelok nek gek diselang ora apa-apa melu seneng. Rasa meri, jadi rasa meri. Koncone handphone apik rasa meri. Niku suwe-suwe kok urip ki enteng ya saya tak rasake. Sama ngoten niku ilmunya membawa hikmah. Biyen apa-apa bunek. Dibantah anake iso stres awake dhewe. Bantah anake iso stres. Awake dhewe nek wis awake dhewe maksimal wong yo kuwi titipane Gusti Allah. Duh Gusti Allah niku titipane jenengan. Kula sak ngertos kula nggih kula wis all out es mati-matian kula ning krawat titipane jenengan. Kok nggih iso. Kok ya ora mudeng-mudeng bocah niku. Kula serahke jenengan Gusti Allah rada enteng. Nah anaknya kudu dadi wong top kabeh wis. Anakku kudu madani aku. Dereng mesti. Zaman biyen lulus SPG langsung dadi guru. Anaknya lulus sarjana saiki kebak guru ning nglamar angel. Kon padha wong tuane zaman niku benten. Bahkan terkadang kon koyo awake dhewe kon niru arahane zaman niku berubah. Zaman itu berubah dan wong tua niku angel menyesuaikan perubahan-perubahan yang awake dhewe kudu menyesuaikan. Ngasal kalau mau
Ada nek saya agama niku kita landhesi, wah iki dina iku kok ora entuk rezeki ya. Kok ora entuk rezeki mau jane semeh entuk ning kok ya ora sida. Tak kira kaya nambalke ban jebulno ming gur gembos ming suwe ra dikompo, ming jileh kompo wong kae mau. Ya semua rasake lho ya rezeki nek cenderung wayahe niku ora apa-apa, ora kok saya tenang. Niku hikmah ilmu niku. Niku hikmah ilmu. Oh, kae lara, engko nek mati kepiye lho. Nek wis ngerti ilmu kematian, ya kabeh wong mesti mati. Mesti mati kabeh wong niku. Dadi awake dhewe niku nggih niku kula nate ngaturke nggih. Kula niku gadah rencang jaman riyen teng pondok. Kanca kula niku sampun nate ngaturke. Mbahne napa wong tuane niku wong sugih nek nunggang bis niku kula pun nate ngaturke nggih. Golek seeneng ndase bis jaman biyen nek sak bis eneng ndase. Ben mungkin nek tabrakan rada aman ngoten. Ada niku lak njur nggih angel to nek ya mati kan wis niku nggih garise. Garise. Nah dadi urip niku mangke saya enteng, saya ayam. Niku entuk hikmah ilmu. Kowe angger diterangke kok kowe langsung paham. Aku iki kok ora paham-paham lelali tak waca-waca isih lali. Ora apa-apa niku. Wong ya wong niku can benten. Enek sing jenenge jalma limpat seprapat taman. Jalma limpat seprapat taman. Kae ket lahir iki janes pinter kae. Nah niku awake dhewe wis ora apa-apa. Dhewe wong pinter besok hisabe ya luwih dawa wong ngertine akeh kok. Aku ra mudeng-mudeng duwene iki ora Gusti Allah mung dihisab nek cara ulangan mung diuji rong bab. Nah ngertine mung niku. Sing ngerti werna-werna wah dikira presiden itu enteng. Orang-orang kaya itu akan dihisab jauh lebih lama daripada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Jadi niku nek dalam pepatah niku no such a free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Niku aslinya dalam politik. Nek ditraktir apa saya kudu kontraktir. Wis tak traktir to wingi. Saiki ngene, awatane enggak ada makan siang gratis. Nah, dalam Islam semua pemberian Allah itu juga akan dihitung. Akan dihitung ngoten niku. Dadi mung sugih wah leng hisab nggih suwe. Nah, mulane kalau ben ate kutaturken salah satu riwayat mengatakan Imam Syafi'i itu mengatakan saya bersyukur kepada Allah karena Allah mengkasihani saya sehingga saya nanti hisabnya itu cepat. Nah, ngoten niku. Nek wong ora duwe iso guyu. Iso guyu ngoten niku nek ndelok ngoten niku lho nek kelingan ngoten niku lho. Wong sugih iso nangis. Ya Allah, hisabe panjenengan kula niku paringi pitedah supados mangke le hisab niku saged enteng. Wah saiki wong akeh sek do kepengin dihisab dawa. Dua rebutan jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa? Jadi maka Nabi mengatakan kepada Abu Dzar itu ya, innaka dhaifun wa innaha amanatun Abu Dzar, kamu itu lemah dan sesungguhnya kepemimpinan itu sebuah amanah yang nanti kamu akan dimintai tanggung jawab. Maka Abu Dzar itu nggak pernah jadi pemimpin karena Nabi sudah mengatakan Abu Dzar kamu itu dhaif. Nah, maka Abu Dzar itu hidupnya kemudian mengasingkan. Itu dalam cerita Abu Dzar Al-Ghifari itu bikin terenyuh cerita hidupnya. Ketika muda masuk Islam itu pemberani. Ketika masuk Islam langsung Nabi itu, langsung Abu Dzar itu saya nggak akan pulang ke Bani Ghifar kan, orang Bani Ghifar itu. Nah, sebelum saya itu meneriakkan kebenaran di sekeliling Ka'bah di hadapan banyak orang, sehingga teriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waduh diantemi nganti pingsan. Begitu siuman lagi, teriak lagi, nanti pingsan. Nabi mengatakan, udah kamu pulang. Ketika pingsan itu Abu Thalib sampai mengatakan, insya Allah Abu Thalib ya, itu seingat saya begitu sampai mengatakan,
wong-wong Quraisy wong kafir, kowe aja wani-wani iki wong saka Bani Ghifar. Bani Ghifar itu adalah sebuah masyarakat, sebuah perkampungan, sebuah bani yang itu kalau merampok, membegal itu ra ndelok wong. Ibaratnya sapa wae dibegal. Orang yang selalu hidup di malam hari. Jadi penjahat-penjahat, pembegal-pembegal. Jadi itu orang Ghifar. Kowe iki aja sembarangan ngantemi wong Ghifar iki. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari itu ketika tua itu hidupnya nyendiri hanya sama istrinya. Kemudian istrinya itu khawatir, gimana kalau kamu itu nanti meninggal, kita itu tetangga kita itu kok nggak ada yang akan ngurumat kita siapa. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari itu ingat, Nabi dulu pernah bersabda, jadi bukan Nabi pernah bercerita di mana salah satu dari kalian itu akan mati nanti kepencil sendirian. Dan saya ingat sahabat yang ada di situ itu sudah pada meninggal semuanya, tinggal saya. Sehingga yang dimaksud Nabi itu mesti saya nanti. Tapi nanti akan ditemukan oleh orang-orang beriman. Akhirnya betul ya, meninggal, nggak ada orang, tapi tidak lama kemudian ditemukan kafilah orang-orang beriman yang siapa ini? Ternyata ini Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat mulia. Akhirnya diperawat. Dan yang merawat itu juga mendengar riwayat bahwa suatu saat Abu Dzar dalam perang Tabuk, itu Abu Dzar itu kan hanya naik keledai khimar. Walaupun langsung ngatur kayak perang Tabuk itu perang yang berat sekali karena sekitar 700 km dari Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari itu hanya pakai khimar itu dipecuti ya ora iso banter. Akhirnya Nabi mengatakan, akhirnya bisa menyusul, akhirnya ketok itu ya orang kayak sopo ketok keleyang-keleyang Abu Dzar, akhirnya ketok juga. Dan Nabi mengatakan dia itu nanti berjalan sendirian dan nanti dia itu akan dimatikan sendirian juga. Nah, yang merawat jenazahnya itu ingat, itu 20 tahun setelah pernyataan Rasulullah seperti itu. Dulu Rasulullah pernah bilang bahwa dia akan dimatikan sendirian, dan ternyata betul. Nah, itu sudah kalau nggak salah sekitar 20 tahun Nabi bersabda seperti itu. 20 tahun kemudian Abu Dzar itu meninggal dan kondisinya mati dengan sendirian juga. Tapi itu kebaikannya, karena saya tadi cerita ya, Abu Dzar itu oleh Nabi, kamu itu lemah. Sudahlah, kepemimpinan itu amanah yang berat. Kalau kira-kira kowe ra kuat rasa, ibaratnya kan begitu gitu ya. Maka kembali ke tadi ya, karena kita berbicara tentang bahwa ilmu pun sebuah amanah, maka kembali ke tadi, innamal musyrikuna najas, jadi barang layak balul ilmu an-nafi afidin wa la yastadhi'u binuril ilmi, maka orang nggak akan mendapat cahaya ilmu, padaning ilmu. Seperti orang punya senter tetapi tidak menjamin bahwa dia tidak tersesat. Jadi itu karena apa? Karena ilmu itu tidak yastadhi'u, tidak menerangi ya. Menerangi, maka niku ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Ilmu yang penuh hikmah ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Laisal ilmu bikathrati riwayah, ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud niki menembakan kalian itu putrane Abdullah bin Mas'ud. Laisal ilmu bikathrati riwayah, ilmu itu bukan banyaknya orang meriwayatkan. Zaman dulu ilmu itu kan dengan riwayat. Kalau ada perkataan ini yang mengatakan siapa, ada perkataan ini siapa. Jadi kata-kata orang alim, kata-kata orang benar, para sahabat, namanya athar atau sabda Rasulullah itu kan direkam. Sehingga ilmu itu ketika itu, ilmu riwayah itu ilmu yang hebat sekali. Ilmu yang bisa melacak, mengetahui, kamu tahu ini dari mana. Kan kepandaian orang diukur itu. Jadi
bahwa dia itu bisa begini karena pernah mendengar pelajaran begini. Siapa yang mengajarkan dia? Jadi zaman dulu semua murid-murid pun meriwayatkan dari gurunya. Kalau kita pernah berguru pada Pak Ahmad, maka muridnya akan berkata, saya mendengar dari Pak Ahmad bahwa yang namanya ini adalah ini. Nah, jadi zaman dulu orang pada meriwayatkan. Maka ilmu riwayat yaitu ilmu yang hebat sekali. Semakin banyak ilmunya, belajar dari siapa-siapa, semakin banyak riwayat tentang ilmu. Jadi ilmu itu bersanad, niku sing dijarani bersanad niku ngoten niku. Kok kowe ndek pendapat ngene iki sumbere sapa? Kae njur saka ngendi? Niku eneng dalane ngoten nggih. Niku jenenge bersanad. Jadi maka kembali ke tadi, laisal ilmu bikathrati riwayah, yang namanya ilmu bukan banyaknya meriwayatkan suatu ilmu. Innamal ilmu nurun yugdafu fil qalbi. Hanya saja yang namanya ilmu itu cahaya yang dibenamkan, yang dicampakkan di dalam hati. Jadi ilmu itu bukan semata-mata pengetahuannya, tetapi ilmu itu adalah yang menunjuki dan menerangi hati kita. Ya kados kalau kita aturaken. Aku sakloke mudeng perintah-perintah Nabi, larangan Nabi, kok uripku enteng. Kok aku ngibadah ya dadi enteng. Kok perkara-perkara yang dulu saya merasa berat sekarang itu kok bukannya ringan, malah saya merindukan melakukan itu. Ya itu tandanya ilmu itu merasuk. Carane obatnya merasuk tadi gitu ya. Sehingga walaupun jauhnya perjalanan itu akan ditempuh. Sehingga sampai ada pangendikan ya, ini ada yang perselisihan, ada yang mengatakan hadis, ada yang bukan. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Kalaupun itu diragukan kesohikannya hadisnya, yaitu sebagai salah satu ungkapan yang populer di zaman dulu, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Itu artinya dengan gembira dilakukan, dengan gembira itu dilakukan. Kata awake dhewe ini dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, kita itu memang waktu kita itu tersita, kudune entuk gawean. Tetapi gawean itu kan mendatangkan duit, tetapi ilmu itu mendatangkan ketenangan, dan tidak setiap duit menjadikan ketenangan hidup. Aneh wong saya sugih saya ra iso turu. Mergane napa engko nek iki ilang piye? Nek aku mati le do bagi kepiye gitu ya. Kula mbiyen wis setahun niku. Zaman kula teng pondok isih MTS niku ada tamu. Tamu itu orang Cina yang masuk Islam. Orang Cina yang masuk Islam itu ketika itu saya masih ingat namanya Batmanto ya, Batmanto, sehingga ditato gambar Batman. Ketika itu sudah ditato tangannya gambar Batman. Masuk Islam diganti jadi tambah Muhammad Batmanto. Niku cerita sebelum masuk Islam, saya itu di bawah meja ada pistol, dia itu selalu ada senjata karena dia bandar judi, mobilnya banyak. Jadi hidup itu nggak tenang. Setelah masuk Islam itu senjata nggak diperlukan lagi. Wong menjadi paham toh kematian itu bukan karena faktor senjata kok. Kematian itu memang saatnya wes teko. Dokter sing nggo suntikan wis iso mati gitu ya. Tentara yang memanggul senapan saja bisa mati. Nek sing ketembak koncone, nek sing ketembak dhewe. Bocah nyulet lo ngarep berbagi wong malah awake dhewe sing kena. Niku kan ngoten niku nggih. Dadi artinya itu semakin paham itu jebule mati itu iso kapan wae. Ya wis. Engko nek mati mesti sing urip wis ana sing mikirke. Sing mikirke sapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah menyampaikan enggak ada makhluk yang tidak dijamin rezekinya kok. Nek mati engko njur piye anak putuku lho. Anak putuku piye? Mereka ada yang jamin. Di pantai ini banyak orang-orang yang banyak anak-anak yang oleh Allah ditakdirkan sudah ditinggal orang tuanya, dan nyatanya saya lihat ceria biasa. Mungkin yang orang tuanya lengkap bisa malah sedih, prakerasan kepengen mulai. Nah, yang enggak, nyatanya ya biasa. Itu Allah yang memberikan ketenangan.
pada hati itu gitu ya. Anak wong tuane foto fasilitasnya luar biasa, ini malah do stres gonang psikolog. Kuwi cah sing ra di rumah gede dhewe. Cara rumah gede dhewe wis waras wilis. Nah, itu ya karena ilmu ya. Mekaten niki mbejang kita lajengaken nggih, dumugi semanten ini ada 5 menit, monggo kalau ada pamundutan preso silahkan dalam 5 menit ini nggih. Bapak Ibu para hadirin semuanya, ini baru wazifatul ula, membersihkan jiwa ya dalam ilmu itu, sehingga kita dengan dalam menuntut ilmu itu kita bersihkan jiwanya dengan harapan biar hikmah dari ilmu itu masuk. Ada khilaf, mohon maaf, wallahu alam bisawab, nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita akhiri ganti